Bayangin lagi di tahun 1998, Indonesia baru aja melewati masa paling berat, yaitu krisis ekonomi. Harga-harga melonjak, pengangguran di mana-mana, dan kerusuhan yang bikin banyak orang kehilangan harapan. Di tengah situasi segenting itu, muncul sosok B.J. Habibie. Halo, kita tanya yuk kepada siswi-siswi, mereka suka pembelajarannya kayak gimana sih? Halo Mbak, Assalamualaikum. Salam Oh iya, teman-teman, kalian suka pembelajarannya kayak gimana sih? Kalau saya sukanya bikin konten. Bikin konten. Kalau Pak? Saya sih diskusi Diskusi. Kak Lila? Kalau aku sukanya yang edit gitu sih. Yang editnya diri. Oh iya, oke. Apa aja sih kalau aku yang penting berhubungan dengan bawa HP. Oh, seneng bawa HP ya? Oke, ternyata ini ya, mereka suka bawa HP nih. Mari kita usahakan belajarnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifatul Jannah, guru IPS SMP IT Insan Mulia Surakarta. Sebagai guru, saya selalu tertantang untuk membuat pelajaran IPS menjadi lebih hidup. Bukan sekedar hafalan semata tentang masa lalu, tapi pengalaman belajar siswa yang menghubungkan sejarah, teknologi, dan kehidupan nyata siswa. Karena saya percaya setiap pelajaran IPS harus bisa menginspirasi siswa untuk berpikir kritis, peduli sosial, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dari hasil wawancara singkat, saya menemukan bahwa sebagian besar siswa sangat senang berkolaborasi dan menyukai hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Mereka gemar berfoto, menonton video, bahkan membuat konten di media sosial. Hal inilah yang kemudian menginspirasi saya untuk merancang RPP yang menyesuaikan dengan minat dan gaya belajar mereka. Dari sinilah lahirlah inovasi Pandai AI, proyek animasi pembangunan Indonesia, menjelajah masa ke masa dengan AI. Inovasi ini berangkat dari dua pilar utama. Pilar pertama, ketercapaian materi. Memastikan siswa memahami secara mendalam ciri-ciri dan dinamika pembangunan di era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Pilar kedua yakni literasi digital dan AI. Saya ingin siswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga menjadi produsen konten edukatif. Siswa belajar prompt engineering dengan menggunakan AI seperti ChatGPT, Gemini, dan Grok untuk scripting. Siswa juga menggunakan AI image generator untuk visualisasi sejarah. Tujuan besarnya adalah mengubah materi sejarah yang kompleks menjadi cerita visual yang mudah dicerna dan dibuat dengan teknologi masa kini. Hal ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surah Al-Mujadilah ayat 11. Ayat ini menjadi pengingat bahwa penguasaan ilmu, termasuk pemanfaatan teknologi, adalah bagian dari upaya memuliakan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat dan kemajuan zaman. Pandai AI ini saya terapkan melalui Project Based Learning dengan pendekatan digital storytelling dalam 4 tahap pertemuan. Tahap pertama, orientasi. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok dan diberikan kebebasan memilih fokus era pembangunan yang akan dikaji. Pembentukan kelompok dilakukan melalui permainan ringan untuk menyegarkan suasana belajar dan menumbuhkan kerjasama sejak awal. Pada tahap ini, saya juga mendemonstrasikan bagaimana AI dapat menjadi teman diskusi mereka dalam mengeksplorasi ide proyek. Tahap kedua, drafting and scripting.
Kelompok mulai menyusun naskah dengan bantuan AI seperti ChatGPT dan Gemini dalam menyusun alur cerita, memperbaiki bahasa, serta menemukan ide visualisasi. Contohnya, saat siswa ingin menggambar proyek mercusuar di era Soekarno, AI membantu mereka membuat prompt visual yang efektif sekaligus merangkai narasi yang padat materi IPS. Tahap ketiga, produksi. Ini adalah inti dari inovasi. Setelah skrip matang, siswa beralih ke AI Image Generator. Siswa menggunakan AI Image Generator untuk membuat visualisasi sejarah dan belajar seni prompt engineering. Mereka mempelajari aspek hak cipta, akurasi sumber sejarah, dan verifikasi data. Setelah visual siap, mereka menggabungkannya dalam video editor, menambahkan narasi, serta musik pendukung. Proses ini mengajarkan siswa tentang sumber daya visual, hak cipta, dan yang paling penting adalah verifikasi data. Siswa harus membandingkan hasil generate AI dengan sumber primer IPS untuk memastikan ketepatan sejarahnya. Ini adalah skill kritis di abad 21 ini. Tahap terakhir, tahap presentasi dan apresiasi. Sebelum dimulai, kegiatan dihangatkan dengan ice breaking berupa menyanyi bersama, dipimpin oleh siswa yang pandai bermain gitar untuk menumbuhkan semangat dan kebersamaan. Setelah itu, setiap kelompok menayangkan video animasi mereka serta berbagi pengalaman berharga, termasuk tantangan dan solusi dalam menggunakan AI. Dampaknya sangat nyata. Melalui proyek Pandai AI ini, siswa bukan hanya mencapai tujuan kognitif materi IPS, tetapi juga meningkatkan hard skill digital dan soft skill kemampuan abad 21 yang krusial. Mereka tumbuh menjadi generasi yang adaptif, kreatif, dan siap menghadapi perkembangan teknologi. Inovasi ini telah mengubah kelas IPS menjadi laboratorium kreatif digital, tempat di mana ide, sejarah, dan teknologi saling berpadu. Sebagai guru di abad 21 ini, mari kita jadikan AI bukan hanya sebagai ancaman, namun sebagai mitra inovasi pembelajaran di dalam kelas. Bersama kita wujudkan pendidikan Indonesia yang cerdas dan berdaya